Sekarang Suci sudah mulai berjalan, udah masuk ke season ke-9, musim ke-9. Gue banyak terima pertanyaan, Bang, masih bisa ikutan Suci nggak? Kalau mau ikutan Suci, gimana caranya Bang? Gue mau ikutan di season ini. Nah, sebenarnya pertanyaannya pertanyaan yang sangat umum. Cuman gue mau kasih tau aja. Kalau musim udah berjalan, kemudian lu baru nanya gimana caranya ikutan Suci, gue sih cukup yakin lu nggak akan keterima. Nah, ini sebenarnya mungkin cara gue masuk ke video ini adalah membahas tentang orang-orang yang bertanya tentang kenapa atau gimana cara ikutan Suci. Tapi ini akan ngebahas banyak hal, termasuk orang-orang yang masih suka bertanya, kok yang akhirnya masuk Suci kok itu lagi gitu. Kok anak komunitas emang harus komunitas ya gitu. Gue sih sebenarnya udah pernah bikin video yang menjelaskan itu. Dan udah ada di pecahkan.com. Ada berapa? 130-an video gratis untuk belajar stand up. Tapi ya, karena gue yakin gak banyak yang mau menyelami video-video tersebut dan nyari-nyari, ya udah gue bikin lagi aja biar videonya baru menjawab pertanyaan lama yang selalu muncul termasuk baru-baru ini. Kenapa tadi gue bilang, kalau lu lagi nanya gimana cara ikutan Suci, nggak usah nyoba untuk ikutan Suci yang sekarang karena pasti nggak akan keterima. Jawabannya adalah karena dari lu nanya aja gimana caranya daftar Suci, gue bisa berasumsi bahwa lu nggak siap. Tahu cara ikutannya aja enggak. Mau ikutan lagi, siapapun yang akhirnya masuk Suci itu adalah karena udah siap. Udah siap untuk berhadapan dengan juri, udah siap dengan materi terbaik. Apalagi sekedar nanya gimana caranya ikutan, udah nggak mungkin hal itu mereka nggak ketahui, udah pasti mereka tahu gitu. Nah, jadi kalau misalkan lu ngeliat Suci kemudian lu mau ikutan, boleh. Tapi yang orang-orang yang bilang, Bang, gue mau ikutan musim ini, ini udah kemepetan. Pertama season ini udah jalan dan nggak andaikan audisi masih dibuka sekarang gitu, lu nggak akan masuk lah untuk yang tahun ini. Mending lu ikutan untuk musim depan, habis itu lu persiapan. Sebenarnya caranya adalah follow aja Suci Kompas TV di di Instagram atau di Twitter, karena informasinya selalu ada. Atau lu bisa follow stand up Indonesia di Instagram atau stand up Indo di Twitter, infonya juga suka ada. Mulai aja dari situ, itu sebenarnya dasar sekali gitu. Lu follow dulu aja akun-akun tersebut, nanti informasinya juga ada. Nah, kalau misalnya lu tahu keberadaan akun-akun itu aja nggak ada, tahu keberadaan akun-akun itu aja nggak, ya persiapan lu masih kurang gitu. Karena banyak banget yang mikirnya ikutan audisi itu gampang gitu, ikutan Suci itu gampang. Termasuk orang-orang yang bilang, nggak habis pikir gue. Sebenarnya kalau misalnya mereka nggak terlalu emosional gitu ya, nggak marah-marah gitu, mereka pikir pakai logika, sebenarnya ketahuan juga. Orang-orang pada bertanya kenapa dia lagi gitu, ya karena cuman dia lagi yang solid. Kalau lu ngelihat, oh itu kan udah pernah ikutan Suca, ya jelas lah dia masuk bukan karena dia pernah ikutan Suca, dia masuk karena dia berpengalaman gitu. Ini kan udah musim ke-9, kan nggak mungkin dong gue ngambil yang amatir gitu. Karena ketika pertanyaannya adalah kenapa harus ikutan komunitas, karena di komunitas lo latihan gitu. Yang paling mengagumkan ya dari banyak, karena gue kalau misalnya audisi ya, itu kan ketemu sama ratusan bahkan mungkin ribuan ya orang. Yang paling mengagumkan dari peserta yang ikutan audisi Suci adalah betapa mengagumkannya mereka ngerasa mereka lucu gitu. Mereka ngerasa mereka lucu, yakin aja gitu. Sementara nanti mereka akhirnya sadari bahwa ternyata audisi nggak semudah itu gitu. Jadi untuk orang-orang yang setengah-setengah, yang baru mau nyoba stand up pertama kali aja pas ikutan audisi, mending nggak usah gitu. Boleh, tapi lebih baik nggak usah gitu. Tahu nggak kenapa? Karena mungkin trauma ditolaknya itu akan membuat lu patah hati. Sementara seandainya lu lebih siap, mungkin lu bisa masuk. Tapi karena lu setengah-setengah, lu nganggap remeh, lu menganggap alah gampang lah gitu, terus lu ditolak, terus lu shock gitu. Itu salah satu ciri-ciri orang yang nggak pernah stand up sebelumnya. Ketika kita audisi, ditolak itu bikin sakit hati. Kalau lu ikutan komunitas, penolakan itu udah bagian dari keseharian lu
stand up comedy di komunitas. Tahu nggak kenapa? Karena di komunitas lu sering latihan, lu sering open mic. Open mic itu adalah cara untuk tahu apakah joke lu lucu atau enggak. Jadi malam demi malam, lu dikasih tahu lu nggak lucu. Udah terbiasa gitu penolakan kayak gitu. Kecewa iya, tapi nggak kemudian sakit hati gitu. Banyak banget yang sakit hati. Biasanya anak-anak yang merasa dirinya lucu, tapi nggak cukup matang gitu untuk tahu bahwa ya mungkin dia nggak lucu gitu. Kalau misalnya dia memaksakan diri gitu ya, ikutan audisi, sementara hanya dengan modal dia ngerasa dia lucu gitu ya, dia banyak-banyakin peserta gitu, dan gue pusing. Lu tahu gak sih, gue waktu itu pernah, kalau bukan yang kemarin kan karena pandemi kan lewat Zoom, dan abis itu ada prosesi dulu tuh, si Kompas TV bikin sistem yang lebih baik, ada silver tiket gitu ya, lewat semacam seleksi, baru ketemu sama juri-jurinya, yaitu gue, Radit, dan Cing Abdel, untuk nyari golden ticket atau apa tuh namanya tuh, ultimate tiket ya kalau nggak salah, yang langsung lolos gitu. Gue pernah waktu itu ikutan, itu seharian kayaknya dari jam 9 apa jam 8 sampai jam 2 apa jam 3 pagi. Ketemu begitu banyak orang, kalau nggak salah 800 peserta, dan yang dapat golden ticket tuh kalau nggak salah cuman 11 gitu. Sisanya tuh nggak ada yang lucu. Besok ya sakit gue. Gue ini orangnya kan jarang-jarang sakit ya. Besoknya tuh gue sampai sakit. Saking seringnya ketemu orang gak lucu sampai sakit gue. Jadi orangnya tuh kebanyakan gitu. Jadi mendingan gak usah lah gitu, jumlahnya berkurang-kurang, tapi yang ikutan tuh yang benar-benar siap gitu. Di sisi lain, kalau orangnya kebanyakan, mau gak mau gue jadi lebih cepat untuk nge-cut lo di depan. Ini udah pernah gue bahas, Awe pernah bahas di videonya dia. Aduh, banyak deh anak-anak stand up Indo yang bikin konten pasti pernah ngebahas ini. Lu tuh akan di-cut secepat mungkin kalau di audisi yang pesertanya banyak. Tahu nggak kenapa? Karena yang ikutan audisi itu kan bukan cuma lu, masih ada orang di belakang. Kalau gue ngelihat lu udah pasti nggak mungkin gue lolosin, ya langsung gue cut di depan. Loh, gimana caranya sih? Gue mau berharap lu bisa ikutan Suci, kompetisi musim ke-9, megang mikrofon aja gini. Ya, perkenalkan gitu. Megang mikrofon aja masih salah. Ntar ada yang gini, ini sering banget nih. Ya, kenalkan, nama saya Panji, saya salting dia nggak pernah megang mikrofon seumur hidup. Jadi dia kayak pengen sok biasa megang mikrofon, tapi jatuhnya salah, megangnya di sini. Megangnya di sini. Kecuali dia lagi wawancara orang yang di samping, hey apa kabar gitu. Masih mending ini ngomong sini ya. Perkenalkan, nama saya, ada lagi yang gitu ya. Jadi ini nggak tahu ya, dia kayaknya nggak kok, gue nggak grogi tapi nggak, gue tenang, lihat gue tenang banget nih ya. Perkenalkan, nama gue Panji. Ya Allah, itu udah kayak gitu langsung gue cut gitu. Ada juga yang nggak kayak gitu, tapi dari openingnya lo tahu ini orang pasti jauh deh gitu. Pas dibuka, halo, kenalkan, nama saya Panji Pragiwaksono, dipanggil nengok, Allahu Akbar. Ada orang openingnya kayak gitu, gua cut, marah dia. Bang, saya belum ngeluarin joke-nya. Aduh, itu dari openingnya aja. Dari season 1 tuh gue udah denger kayak gitu. Maksud gue, yang bener lah, kalau lu gak punya sensitivitas untuk tahu bahwa itu basi, mending gak usah gitu. Dan kemarahannya dia hanya menggambarkan bahwa emang dia amatir gitu, gak biasa terima penolakan gitu. Orang-orang ini yang kadang-kadang suka nggak terima gitu di cut sama gue, padahal yang mereka nggak siap. Memang lu nggak harus ikutan komunitas, tapi kalau ikutan komunitas kan berarti lu sering open mic gitu. Yang komunitas siapkan kan adalah hari dalam seminggu di mana lu bisa selalu naik, nyobain terus, sehingga lu bisa tahu mana yang lucu, mana yang nggak lucu. Dan bukan cuma itu, ada komika-komika lain, teman-teman lu, abang-abangan lu, di mana lu bisa diskusi soal beatnya. Mereka bisa ngasih masukan, sehingga solid, mateng gitu. Jadi udah nggak ada masalah lagi tuh kayak miking di sini. Nggak mungkin sih. Halo, nama saya Panji, ngapain? Waktu itu gue pernah ngeliat ada yang di sini, di leher Stephen Hawking. Bukan, ngomongnya di leher. Jadi secara umum gini, udah pasti yang di-cut itu yang nggak siap. Dan udah pasti kalau lu masih nanya gimana caranya ikutan, udah pasti lu nggak siap. Tahu caranya ikutan aja enggak, gimana sih lu? Itu kan menggambarkan lu nggak punya persiapan yang matang gitu. Dan lu kan merasa, tapi kan gue lucu gitu bang. Tapi ya, aduh gue sering banget ya dari season 1 gue selalu nanya, gimana materinya, udah siap belum? Udah bang, lucu belum? Lucu nggak? Lucu. Tahu dari mana lucu?
terus diem. Ya lucu bang gitu. Udah pernah dicoba belum? Belum sih. Terus gue tanya, dari mana lu tahu lucu? Terus dia diem lagi, dan dari situ aja gue bisa tahu kebanyakan orang yang nggak stand up ya, atau mungkin bukan anak komunitas, dan karena dia nggak komunitas tuh, dia jadi nggak sering stand up, nggak sering ikutan open mic, jadi dia nggak tahu bahwa yang nentuin lucu tuh nggak pernah lu. Beneran deh, kalau misalnya bilang lucu bang, menurut saya lucu gitu, udah pernah coba di depan orang? Belum sih bang. Sama temen sekalipun belum bang. Enggak, yang nentuin lucu tuh orang, bukan lu gitu. Jadi kalau misalnya lu masih pengen tahu gitu gimana caranya ikutan, nah berarti gue bisa berasumsi lu belum siap. Lu ikutan season depan aja. Dari sekarang mulai follow tuh akun Suci Kompas TV, akun Stand Up Indonesia, Stand Up Indo, di Twitter ataupun di Instagram. Dan dari situ lu bisa tahu caranya untuk daftar gitu. Lu bisa tahu, lu follow lah tuh stand up comedian, karena gua, Remin, Beler, Awe, Bari, siapa lagi tuh, banyak banget ya di entah di Instagram, entah di YouTube, pasti pernah ngebahas soal gimana caranya kita audisi. Atau di pecahkan.com aja, kan ada gratisannya tuh. Nggak usah beli buku deh, nggak usah beli buku. Kalau lu emang nggak mau beli bukunya, nggak usah. Di pecahkan tuh ada pecahkan gratisan. Lu klik itu ada 130-an video, termasuk ini yang lu bisa pelajari gitu. Di dalam itu ada soal video tentang audisi ya. Banyak banget. Gua nggak lebih kali 10 video tentang audisi doang gitu. Nah, abis itu persiapkan diri lu, dan nggak usah ikutan komunitas, nggak usah. Tapi yang komunitas sediakan adalah kesempatan untuk latihan. Dan di tengah-tengah pandemi seperti ini, ada juga yang open mic-nya lewat Zoom. Ada juga yang udah mulai bikin open mic, tapi berjarak. Tapi setidaknya ada penonton beneran. Lu bisa ikutan, lu bisa latihan, dan lu bisa tes gitu. Orang-orang yang ikutan komunitas aja, ini yang paling sering nih. Kok yang kepilih yang komunitas doang? Lah, yang komunitas nggak kepilih juga banyak banget, ribuan bahkan. Karena bukan komunitas dan nggak komunitas yang jadi penentuan, tapi lucu atau enggaknya. Bisa aja orang yang ikutan komunitas tapi nggak lucu. Ini untuk menahan omongan di depan, bang gue ikutan komunitas tapi kok gue diikat. Ya karena bukan komunitasnya, masalah lucu. Komunitas tuh ngasih kesempatan untuk lu belajar gitu. Jadi ini orang-orang yang suka komplain, dan setiap musim ada aja, kecewa gue, dia lagi. Lah, ini mah bukan masalah dia udah pernah ikutan kompetisi atau enggak. Ini bukan masalah lu kenal dia atau enggak, dia pernah ngejawab atau enggak, lucu atau enggak. Ini musim ke-9. Masa gue masih harus ngasih panggung untuk orang yang masih amatir, megang mikrofon aja nggak bisa, yang masih ngeblank ketika ngelihat juri, yang profesional aja masih bisa ngeblank di audisi gitu, di show. Tapi setidaknya tidak di audisi gitu. Tapi kalau di audisi aja ngeblank, ya udah gitu. Gimana? Ya nggak bisa gitu. Jadi berhentilah jadi orang yang suka menyalahkan orang lain aja gitu. Nah, jangan nyalain orang lain gitu. Jangan nyalain orang yang cut lu. Dari reaksi lu marah, lu dikat aja, gue bisa tahu bahwa lu tuh jarang banget stand up gitu. Karena orang stand up itu sering mengalami penolakan. Kita tuh sering naik ke atas panggung, termasuk gue di level gue seperti ini. Naik ke atas panggung terus bilang penonton gak lucu, sering. Emang itu konsekuensinya. Kalau lu mau jadi stand up comedian tapi nggak mau ngalamin nggak lucu, yang mending nggak usah. Kayak jadi petinju nggak pengen kena pukul, udah pasti gitu, itu mah satu paket. Jadi kalau ego lu masih luka karena lu ditolak gitu, nggak usah jadi stand up comedian. Lagian, emang kenapa sih kalau nggak masuk audisi, nggak kepilih? Emang kenapa? Ya lanjut aja, kalau emang lu cinta stand up ya, motivasi lu lebih besar masuk TV daripada berkarya stand up comedy gitu. Kalau misalnya emang lu cinta stand up comedy, ya lolos atau enggak, ya udah lanjut aja, nggak usah ngomel. Tapi kalau misalkan lu emang pengennya masuk TV, ya nggak usah ikutan Suci, masih banyak jalan lain. Ya, itu aja dari gue, makasih banyak, Goks.